Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya dong yang di rumah dan yang di studio. Karena kita masih semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Tema kita juga masih sama nih. Ahli ibadah tapi tak tercatat masuk surga. Aku recap dulu ya apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita di segmen sebelumnya. Tadi di segmen sebelumnya sudah ada dua yang kita bahas. Yang pertama itu orang yang beribadah tapi ria dan pencitraan. Nauzubillah min zalik. Yang kedua orang yang taat ibadah tapi menyakiti. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada tayangan nih. Memegang prinsip sama tetangga seperlunya aja. Kita lihat tayangannya silakan. Makhluk sosial ya. Berarti percuma rajin ibadah kalau kita tidak bersosialisasi gitu maksudnya Ustadz. Baiknya gimana Ustadz Maulana silakan. Makasih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang ketiga, hati-hati nih, dicatat ya. Yang ketiga, orang yang ibadah tapi justru tidak masuk surga. Siapa itu? Dia hablum minallahnya bagus tapi hablum minan nasnya nggak bagus. Kita ini harus yang namanya ada kemanfaatan, bermanfaat. Makanya mohon maaf, barang siapa yang memutus silaturahmi, maka putus rahmat Allah padanya. Tidak bisa putus silaturahmi. Harus kita ada apa bertamu, mendatangi, silaturahmi. Itu penting itu. Bu, dari lahir sampai meninggal kita butuh orang. Orang lahir dibantuin, betul tidak? Betul. Kita tidak mungkin bisa nanam pohon, lalu kita nggarap sawah sendiri. Kita butuh orang, kita butuh pedagang, betul tidak? Jamaah. Yeah. Maka ketika orang bagus hubungannya kepada Allah, tapi tidak bagus hubungannya kepada sesama manusia, itu mempersempit rezekinya, dipendekkan umurnya. Aduh. Jamaah. Yeah. Kasihan orang-orang yang seperti ini bisa berakibat dibenci orang, tidak respect orang padanya, hilang kasih sayang karena hilang rahimnya. Jamaah. Yeah. Jangan marah ya. Ya. Jangan marah ya. Ya. Kali ini Islam Tindak ingin mengingatkan kepada kita, jangan sibuk ibadah tapi lupa sesama. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya sama manusia. Semakin engkau bermanfaat untuk sekitarmu, semakin luar biasa. Hidup ini jangan nafsi-nafsi deh. Jangan nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi diriku. Tidak, kita harus sama orang baik. Betul tidak? Betul. Jemaah, kerja itu mempekerjakan itu jauh lebih besar pahalanya orang yang mempekerjakan. Ya. Kenapa gitu? Karena banyak yang terlibat, banyak yang dapat meratakan nikmat Allah. Masya Allah. Kira-kira orang kaya butuh orang miskin? Jawabannya butuh. Butuh. Siapa yang bawa dagang ke rumahnya? Karena punya bagiannya masing-masing ya Ustadz Punya bagian ya. masing-masing. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Pengen tahu nih jamaahnya datang dari mana sih? Ibu. Kayaknya gimana kalau Bandung? Bandung. Kalau Bandung, kalau bapaknya Badung nggak ya? Oh, saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Orang gayanya Bandung. Wah. Yep, Bandung. Salah. Nanti latihan lagi. Ya udah deh, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, saya pilih dulu. Ibu silahkan ikut saya. Ayo sini. Sini aja. Sini aja. Ini ya ke depan atuh. Kasih salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Is Karmini dari Majelis Salim As-Salfa Bandung. Tepuk tangannya dong. Udah ada Ustadz Syam tuh di sebelah ibu. Saya mau bertanya sama Ustadz Syam. Pak Ustadz gimana ya, kan saya ceritanya sering sholat tahajud ya Ustadz ya. Oh alhamdulillah. Ceritanya Ceritanya teh. Tanya.
Sholat tahajud. Ya. Terus kadang-kadang kan suka ada yang ngegosipin saya. Saya susah memaafkan, gimana cara memaafkan orang lain gitu, Ustaz? Oh, walaupun sudah sering sholat, tapi kalau ada orang yang dendam. bikin salah, aduh ada dendam. Gimana nih caranya buat menghilangkannya? Kira-kira Bu, yang tersiksa, yang didendami atau yang dendam? Saya. Oh, yang tersiksa nggak? Yang Jadi didendami mah? ingetannya orang itu aja wajahnya. Iya ya. Bu, saya sih minta maaf ya Bu ya. Bentar Bu, saya minta maaf aja. Ya. Saya yang manggil Ibu loh. Ibu ngadepnya ke sana terus. Saya nggak diajak ngomong kayaknya Bu. Khawatir kalau dia dendam juga sama Sony. Oh gitu. Soalnya udah punya istri yang cantik. Oh iya bener. Ya udah, jadi itu aja pertanyaannya. Aja buat menghilangkan supaya tidak ada dendam gitu. Oke, ya udah. Aja. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu boleh minta mic-nya Bu. Terima kasih. Coba Bu ketawanya sekali lagi. Oke, makasih Ibu. Terima kasih Mas Sony, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita buka dulu jawabannya dengan membaca Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya, orang ahli ibadah tapi tak tercatat masuk surga. Yang keempat adalah orang yang sebenarnya dia rajin tahajud tapi susah hatinya memaafkan. Maka kalau dikatakan betulkah, tapi kan hak kita untuk tidak memaafkan. Orang yang salah bukan kita, betul, tapi efek dari tidak memaafkan itu banyak. Satu, berlaku tidak adil akhirnya zalim. Orang kalau ada dendam Bu, ada dendam nih, dia dendam sama si A. Ketika si A mengatakan ayo sholat, pasti dia tidak mau, malas banget sholat, dia yang ngajak. Padahal sholat itu bagus nggak? Bagus, tapi karena adanya dendam, akhirnya dia melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Kemudian, siapa yang tersakiti? Yang dendam atau yang didendami? Yang dendam. Susah plong hidupnya, subhanallah. Maka tadi di dalam ayat 134, termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang al-kadhiminal ghaidh, mampu nahan amarah, wal 'afina 'anil nas, mampu untuk memaafkan manusia. Sayangnya udah malam-malam bangun tahajud tapi nggak mau maafin orang ya. Iya, ada seorang masuk ke masjidnya Nabi. Kata Nabi, lihat itu penghuni surga. Kata sahabat, apa yang membuatnya masuk surga ya? Nabi sudah vonis dia masuk surga. Dicari tahu sama sahabat, ternyata amalannya biasa aja. Ketika dilihat, ditanya, apa amalanmu? Kata dia, saya sebelum tidur pasti maafin orang. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk Ustaz Syah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terjawab Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah ini penting banget, makanya dicatat. Kalau bisa nanti catatannya bisa diposting ke kita, bisa dibaca sama yang lain kalau kita repost ya. Ustadz Maulana, izin, mau nanya izin. Kan penting banget ya kita baik sama orang tua ya Ustadz. Ya. Berarti nggak lengkap dong kalau kita sudah baik sama orang tua, tapi sebenarnya kita nggak taat. Atau mungkin gini, kita sudah ibadah tapi kita tidak taat kepada orang tua kita. Rugi dong kita. Kerugian orang-orang sibuk ibadah tapi lupa orang tuanya. Nah, Hati-hati ya, sorga itu dekat dengan orang tua.
Ya. Kalau begitu, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Siapin catatannya, karena kita akan membahas beberapa hal orang-orang ahli ibadah. Tapi kok justru masuk neraka ya? Ya, makanya tetap di Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.